nikah itu nggak sekedar lu punya duit lu nikah, nggak kayak gitu. Menikah kan sebenarnya nggak ngelihat usianya juga gitu ya, tapi apa yang kita tuju nanti gitu ya. Jadi kalau ngelihat pasangannya udah main tangan, udah sih gitu ya. Walaupun katanya dia akan berubah, sulit banget sih biasanya. Keluarga itu ya untuk disayangi sih. Jadi kalau misalkan lu punya tenaga berlebih, jangan lu tunjukkan kepada istri atau anak lu gitu. Kalau ada permasalahan jangan dibawa keluar. Ya. Jadi ya udah selesaiin di dalam gitu ya. Jangan sampai orang lain tuh tahu gitu. Kalau di agama Islam itu ya, itu semuanya udah diatur gitu. Yes. Udah ada kewajiban suami apa, istri apa, haknya apa. Jadi lu kayak nggak saling nunjukin. Oh ini tugas lu, nggak kayak gitu. Jadi semuanya sudah diatur, udah diikutin aja di dalam Al-Quran itu gitu. Kalau memang nggak cocok gitu ya dan nggak bisa dilanjutin, ya udah nggak sih gitu ya. Mendingan di stop aja gitu ya. Malah justru mungkin si mbaknya ini gitu ya, si kakaknya ini gitu ya, diselamatkan gitu ya sama Allah biar nggak dilanjutin lagi ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Mungkin kalau sampai ke jenjang yang lebih serius dan akhirnya malah jadi kenapa-napa gitu ya, ya buat apa gitu ya. Kita kan hidup di dunia ini carinya apa? Bahagia kan salah satunya. Oke, sekarang kita masuk episode pertama program 2 dunia 1 cerita ya. Nah, sebenarnya apa sih definisinya Nars program ini? Oke, sebenarnya sih 2 dunia 1 cerita ini kan lebih kayak kita yang beda profesi, beda apalagi ya, gen ya. Kayak aku milenial, kamu Gen Z gitu ya. Akhir sih, bukan awal gitu ya, awal Gen Z, akhir milenial gitu ya. Jadi itu yang membedakan, terus akhirnya kita ketemu dalam satu cerita. Oke, ya jadi saya sama Narsal ini beda ya. Pertama beda gen, ya pertama dia gen milenial, saya Gen Z. Ya meskipun Gen Z-nya masih di pertengahan sih, di akhir ya, karena kan lahir 97. Di awal dong. 97 kan di akhir. Di awal Gen Z kan. Pokoknya kalau di Gen Z itu gue itu kayak itu apa pimpinannya, karena 97 tuh pas banget, pas 96 itu langsung gen milenial gitu. Terus juga kita beda profesi ya. Jadi Nurse Al itu emang dia dari kuliah itu fokusnya di keperawatan gitu kan. Nah kalau gue dari awal ya backgroundnya IT, habis itu switching ke bisnis gitu. Jadi kita emang beda generasi, beda profesi, terus satu atap nikah, jadi satu cerita kayak gitu. Nah, jadi untuk topik kali ini kita ngomongin nikah muda, apakah semenakutkan itu gitu ya? Karena kita nikah umur berapa? Aku 24. Oke, gua 22. Nah ini nggak tahu nih, ini sebenarnya definisi nikah muda itu berapa sih umurnya gitu? Ada yang 19-18 sudah nikah ya? Betul. Tapi ada juga yang kayak kita 20-an gitu. Tapi kalau kata orang-orang sih ini termasuk nikah muda gitu, karena pas gua nikah 22 ada yang bilang itu Firman masih 22, muda banget gitu. Kayak gitu. Oke, kita langsung bacain aja dari komentar dari tweets ya. Guys, kalau ada yang nikah muda, apakah ada nasihat dan wejangan buat kita yang belum nikah? Nah, coba Nurse Al gimana kira-kira? Oke, sebenarnya kayaknya kalau nikah muda buat perempuan umur 24 sih sebenarnya cukup ya gitu. Kayaknya sih cukup ya gitu ya. Nggak yang kemudahan banget gitu ya. Mungkin kalau versi yang laki-lakinya gitu ya di usia 22 ini baru kayak mudah banget gitu ya. Soalnya sama berondong nih gitu ya. Jadi sebenarnya gimana kita menyikapinya sih gitu ya, karena kita kan menikah kan sebenarnya nggak ngelihat usianya juga gitu ya, tapi apa yang kita tuju nanti gitu ya. Jadi sebenarnya ya mau nikah muda gitu ya, ya nggak ada masalah selama udah siap gitu ya. Sebenarnya sih kesiapannya itu gitu, sama kayak kita waktu pas mutusin buat nikah gitu ya, itu kan ya karena kita nggak mau terjebak di pacaran yang terlalu lama gitu ya. Jadi akhirnya ya memutuskan ya lebih baik kayaknya buat nikah aja gitu, iya kan? Oke. Jadi nikah muda ini ya, kalau dari sudut pandang gua sebenarnya nggak ada yang salah sih sama yang nikah muda gitu kan.
Asalkan tadi bener siap gitu. Tapi bukan siap secara finansial aja, dia juga butuh siap secara mental dan keilmuan agama gitu. Betul. Karena yang gua rasain itu ketika lu nikah muda atau lu ya hampir semua orang sama sih ketika menikah pasti dia akan langsung tanda kutip dikasih ujian gitu loh. Entah itu ujian finansial atau apapun itu pasti dikasih ujian. Nah, ketika ujian datang itu sebenarnya yang menjadi pondasinya itu adalah ilmu agama gitu. Jadi kalau misalkan lu niat nikah muda cuman tanda kutip karena emang kebawa nafsu doang, ya itu harus dipertimbangkan ulang lah gitu. Betul. Karena nikah itu nggak sekedar lu punya duit lu nikah, nggak kayak gitu. Itu lebih kompleks lagi gitu. Tapi kalau misalkan lu udah siap secara mental, ya oke silakan aja maju gitu. Dan apakah ada nasihat dan wejangan tadi yang belum buat nikah? Kalau misalkan menurut gua, kalau lu udah siap mental dan juga siap finansial, siap keuangan ya maju aja silakan gitu. Tapi kalau ditanya siap apa enggak, ya semua orang nggak ada yang Nggak siap. siap gitu. Coba ceritain gimana kita pas awal nikah gitu. Oke, benar. Jadi kalau ngomongin tadi wejangannya apa, yang paling penting sih sebenarnya komunikasi dulu sih gitu ya. Jadi Oke. kan kita perlu punya visi sama misi yang sama nih gitu ya, buat ngelakuin nikah ini tuh buat apa gitu ya. Nanti ke depannya gimana, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung ya udah ayo nikah gitu ya, yang tadi kebawa nafsu tadi gitu ya. Jadi ya perlu dikomunikasikan karena nggak cuma finansial doang, tadi fisik, mental gitu ya. Terus kita akan mempersatukan dua keluarga yang beda gitu ya. Itu kan juga pasti perlu dikomunikasikan gitu. Nah, biasanya sih di situ sih kunci utamanya komunikasi ya nggak sih? Harus diomongin dulu. Nah, kalau ngomongin soal perjalanan kita waktu pas mau nikah gitu ya, sebenarnya termasuknya cukup cepat gitu ya, dari memutuskan buat nikah gitu ya sampai akhirnya ke akad gitu ya. Ya gimana? Kayak ada yang mau diomongin. Enggak. Kamu dulu ngajak aku nikah pas di McD kan? Ya. Jadi kayak langsung tembak gitu kayak apa? Udah nikah cepetan, ntar langsung datang ke rumah Nggak gitu orang ya, tua. nggak gitu ya. Masa iya nikah cepetan gitu. Emang gimana? Ya kan waktu itu kita udah sama-sama punya target gitu ya waktu Oke. pas lagi pacaran Oke. gitu ya. Terus punya target, terus ternyata sebenarnya targetnya itu udah tercapai. Oke. Iya kan, betul, Ya. udah tercapai. Jadi sebenarnya ini menagih janji sih sebenarnya gitu ya. Katanya kalau targetnya udah tercapai mau nikah gitu. Nah, tapi ternyata waktu itu masih ada keraguan nih gitu ya. Ragunya tuh katanya ya tunggu secara finansial ini ya gitu ya. Ya tunggu 2 kali lipat, 3 kali lipat coba. Kelamaan gak sih gitu? Duit gue kurang soalnya. Jadi kan kalau gue kan waktu itu ngelihat kan nikah segini, apalagi kalau kita kan nikahnya di Jakarta ya, mungkin kalau di daerah-daerah mungkin bisa lebih murah ya. Karena waktu itu kan gue bilang ke dia ya, gue sebagai cowok ya harus punya persiapan dulu nih untuk nikah, karena kan kita harus siapin kayak maharnya, terus kayak resepsinya gitu kan, itu nggak murah apalagi di Jakarta gitu. Makanya gue bilang ke dia, ya udah tunggu uang gue segini dulu gitu baru kita bisa ngomongin yang lebih serius nikah gitu. Ya emang pada waktu itu keuangan gue ya cukup, tapi kalau pas gue pikir lagi kayaknya kan kita pas ke nikah harus butuh uang lagi nih gitu. Jadi gue bilang ke dia ya tunggu 2 kali berkalimat lagi. Coba nungguin sampai target aja udah lama banget nih ya gitu ya. Apalagi waktu itu kan ya sempat berubah-ubah gitu ya bisnisnya. Jadi akhirnya kayak ini mau nunggu sampai kapan lagi gitu ya. Jadi ya udah langsung aja kita tembak kan ya. Ayo kapan mau ngomong ke bapak gitu ya. Oke. Nah, tapi sebenarnya dari waktu pas ngomong di McD itu beneran cukup cepat, kayak seminggu atau 2 minggu setelahnya kan langsung datang kan ke rumah gitu ya. Iya gue datang sendiri ya kan biasanya. Biasanya kalau orang mau kayak apa ya mau ngomong serius ke keluarga mempelai wanita atau dia pengen ngelamar atau dia ingin mengkhitbah gitu kan, biasanya tuh bawa orang yang dituakan atau enggak orang tua, jadi sebagai apa ya mewakili omongan dari mempelai pria ini. Tapi karena gue nggak tahu apa-apa kan, gue pikir udah gue langsung datang aja ke orang tuanya. Gentleman kan.
Gue datang sendirian tuh, di situ ada keluarganya lah semuanya. Gue datang ngomong, ya ngomong aja gitu kan, ngomong kalau gini nih, terus saya serius pengen nikah gini, terus ya alhamdulillahnya positif responnya gitu. Ya udah dari situ selesai. Nah pulang dari situ gue baru bilang ke orang tua gue. Jadi gue asal datang dong, gue nggak bilang siapa-siapa. Gue langsung datang. Setelah itu baru gue bilang malam itu, habis itu besok gue bilang ke keluarga besar gitu. Ya alhamdulillah mereka juga semuanya menerima sih. Nah cuma ada masalah nih. Jadi pas gue bilang mau nikahin Almira itu, bapaknya itu bilang 2 minggu lagi, seminggu lagi bawa keluarga besar untuk apa itu, tunangan apa enggak ya waktu itu ya? Ya ketemu nggak sih? Soalnya kan sebenarnya Oh, kita nggak pernah ketemu gitu ya dua oh, keluarga itu ya. oh. Oke ketemu, terus pas mau ketemu ini kan kalau nggak salah itu gue disaranin kayak harus bawa orang yang ngomong lah, kayak resminya lah, jadi gitu. Terus gue ngomong ke guru ngaji gue kan, kata dia gini, kamu tuh bener tapi salah. Wah, apa nih maksudnya nih, bener tapi salah? Iya, jadi seharusnya pas kamu ngelamar itu kamu bawa orang yang bisa dituakan untuk mewakili. Kan kamu sendiri aja kan waktu itu kan. Iya, ya udah. Ya gimana? Dari situ jadi kok kayak gini. Oke, oke, oke. Ya udah akhirnya kita melakukan pertemuan keluarga. Terus berapa rencananya itu bulan apa ya? Pokoknya akhir Agustus kalau nggak salah yang Heeh, pertama di McD itu gitu ya. heeh, Itu akhir Agustus, heeh. terus bulan September pertemuan keluarga gitu ya, Oke. sampai akhirnya Desember nikah. Cepet banget ya. Cepet banget sih sebenarnya 3 gitu. bulan ya? 3 bulan gitu ya. Karena sebenarnya udah apa ya, kita bisa merencanakan gitu ya, tapi Mm-mm. ternyata emang dipermudah gitu ya perjalanannya sama Allah. Mungkin karena rencana kita ya baik gitu ya. Oke, oke. Oke, siap. Oke, lanjut. Oke. Nah, sebenarnya kalau ngomongin waktu pas lamaran itu, mungkin saking kayak apa ya, kita nggak kayak pasangan-pasangan sekarang gitu ya. Pasangan-pasangan sekarang kan kayak misalnya lamaran acaranya di kafe formal gitu ya, sampai ada fotografer, ada ya semua lah ya, diundang teman-temannya gitu ya. Sampai seniat itu. Nah, kita tuh cuma pertemuan keluarga aja, bahkan dokumentasinya nggak ada gitu ya. Karena pertama persiapannya yang tadi cukup cepat gitu ya. Terus kayak nggak kepikiran sih gitu ya buat buat manggil, buat sekedar moto-motoin gitu ya. Dan waktu itu pun kayak HP aku yang buat foto-foto gitu Oke, ya. oke. Oke, jadi nikah aja. Nikah tuh murah. Iya benar sih. Oke, lanjut. Sebelum nikah pada sweet-sweet banget, tapi setelah nikah kok kebanyakan pada senyap gitu. Kenapa ya? Kenapa, Nars? Mungkin karena nggak dipublikasiin aja nggak sih gitu ya. Karena kan sebenarnya apa ya, banyak cerita di balik yang di-share sama orang-orang gitu ya. Ya. Pasti kan orang-orang itu akan dokumentasiin, share ke medsos gitu ya, yang happy-happynya aja ya nggak sih gitu ya. Jadi nggak ada yang kayak nge-share gimana sih di balik layarnya gitu ya. Dan Ya. mungkin juga nggak keburu kali ya kalau semuanya didokumentasiin dan yang lainnya gitu ya. Jadi ya pasti akan terlihatnya yang sweet-sweet aja gitu. Walaupun nanti mungkin tiba-tiba ya pasti ada pertengkaran-pertengkaran kecil, gimana sih yang tadinya beda rumah gitu ya, terus dijadiin satu, pasti ya susah juga menyesuaikannya, sama kayak kita nggak sih gitu ya. Oke. Jadi ini saya kurang tahu konteksnya, ini sweet-sweet ini karena orang yang nge-share di sosmed atau dia merasakan secara pribadi dalam keluarganya gitu. Kalau tadi Nars bilang, ya tadi benar, emang setiap keromantisan itu emang harus di-share di sosmed kan, enggak gitu. Cukup kita aja yang tahu, itu kan privasi ya. Nggak perlu didokumentasikan apa di-share menurut gua sih, gua nggak tahu yang lain gimana gitu. Terus kalau misalkan di dalamnya ya secara internal sweet-sweet, ya kita sweet-sweet aja sih gitu. Itu kan mungkin perlu dikomunikasikan lagi dengan pasangannya gitu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah dalam menikah menurut gua itu cara berkomunikasi sih. Karena gini, kadang sebagai suami pengennya A gini, kadang sebagai suami mikirnya A, tapi istri belum tentu mikirnya A gitu. Jadi ya kita harus saling berkomunikasi gitu. Intinya itu aja sih sebenarnya gitu. Oke, terus lanjut nih.
Nikah muda itu menakutkan. Siapa yang setuju? Berita KDRT, perceraian menghantui, bahkan kisah orang tua dalam menjalani rumah tangganya membuat sebagian yang mengalaminya mengambil kesimpulan menikah itu menakutkan. Gimana Ners? Menurut Ners Almira? Tergantung dari perspektif tadi sih gitu ya. Terus selain itu gitu ya, karena diawalinya sama pacaran gitu ya. Jadi sebenarnya kan kita udah kenal duluan gitu ya sama pasangan gitu ya, atau paling enggak kita juga udah sering datang ke rumahnya gitu ya, jadi tahu keluarganya itu kayak gimana. Jadi akhirnya paling enggak ada gambaran, walaupun itu enggak semuanya kan yang ditunjukin. Pasti ketika lagi pacaran kan kita kan nunjukin yang yang bagus-bagusnya aja gitu ya, Ya. yang baik-baiknya gitu ya. Tapi itu perlu siap sih, dan karena kita ngejalaninya berdua gitu ya, jadi ya paling utama ya saling komunikasi gitu. Terus kalau misalnya kalau ini menyangkut keluarga ya gitu ya, berarti harus ada yang jadi penengahnya gitu ya. Misal gitu ya lagi di keluarga aku, ya berarti aku yang harus jadi penengahnya nih gitu ya. Jangan sampai malah bikin suami tuh malah nggak seneng gitu ya, atau misalnya jadi nggak nyaman gitu ya di keluarga kita gitu ya. Jadi akhirnya ya jadi penengah sih gitu. Apalagi kan memang banyak ya drama-drama kayak menantu mertua gitu ya. Nah, Oke. iya kan, benar, Oke, menantu oke. mertua ini gitu ya. Jadi akhirnya ya balik lagi harus sama-sama mengambil itu. Dan satu lagi sih kuncinya emang harus mandiri gitu ya. Jadi baiknya ya pisah rumah aja gitu ya. Maksudnya walaupun belum siap gitu ya, yang ngontrak dulu aja gitu ya, nggak usah sama-sama tinggal di orang tuanya istri gitu ya, atau orang tuanya suami gitu. Nah mungkin itu bisa mengurangi perselisihan. Oke, gua kan nanggapi ya. Nikah muda itu menakutkan apa enggak? Setuju enggak? Menurut gua enggak ya. Nikah muda itu indah gitu karena ya lu ngapa-ngapain itu dapat pahala gitu loh. Jadi ibaratnya lu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemanapun lu pergi, lu diberkahi, enak gitu, kayak hidup tuh tenang gitu kan. Lu mau ajak pasangan lu ke hotel 2 hari 2 malam juga gak ada yang nanyain kali. Terus kayak misalkan berita KDRT. Nah, biasanya KDRT itu ditujukan kepada suami ya. Jadi gini, para suami ya, atau kalian yang masih ingin menikah gitu dari pihak perempuannya, coba cek dulu kepribadian suaminya itu kayak gimana. Kalau emang dari pacaran atau lagi fase perkenalan itu dia udah main tangan, udah jangan dilanjutin menurut gua. Yeps, Putusin betul. aja gitu. Terus untuk para suami gitu, ya lu kalau pengen KDRT ya jangan ke istri atau ke anak lu, lalu keluarlah sono sama cowok gitu, gentleman aja gitu. Kalau keluarga itu ya untuk disayangi sih. Jadi kalau misalkan lu punya tenaga berlebih, jangan lu tunjukkan kepada istri atau anak lu gitu. Jadi mereka itu menurut gua ya harus disayangi, bukan malah dipukulin gitu. Terus perceraian yang menghantui. Ya perceraian itu ya tadi balik gua ngomongin tadi ya. Jadi nikah itu bukan sekedar masalah finansial, tapi juga harus kesiapan ilmunya gitu kan. Kalau di agama gue, di agama Islam ya, jadi masing-masing suami istri itu punya perannya masing-masing, punya kewajiban masing-masing. Nah sekarang coba lu tahu nggak kewajiban suami itu apa, kewajiban istri itu apa. Kalau misalkan belum tahu ya lu belajar dulu aja lagi sebelum nikah gitu. Kenapa? Karena ntar kasihan pasangan lu, kasihan anak lu gitu, kayak gitu. Terus apa nih, rumah tangga orang tua di dalam ya tadi ya pisah rumah aja nggak sih, bener Ya nggak sih? betul. Betul sih pisah rumah, karena ya balik lagi tadi gitu. Kita kan sama-sama pengen nunjukin yang baik gitu ya. Ya. Dan buat ngehindarin si konflik ini ya mau nggak mau ya tetap pisah rumah aja gitu ya. Karena kalau udah campur pasti apa ya, ada aja yang nggak sesuai gitu ya, beda prinsip tadi gitu ya, atau misalnya beda rutinitas gitu ya, yang akhirnya malah memicu konflik gitu. Jadi ya memang pisah rumah aja gitu. Gitu sih kalau misalnya untuk sama orang tua tadi ya. Kalau KDRT bener sih gitu ya, waktu pas pacaran nih gitu ya, jangan sampai kalau ngelihat pasangannya udah main tangan, udah sih gitu ya. Walaupun katanya dia akan berubah, sulit banget sih biasanya gitu ya buat orang-orang yang kayak gitu ya. Tapi kalau memang apa ya, kalau dibilang jangan terlalu bucin lah gitu ya. Jadi kalau misalnya
enggak kok, nanti pasti bisa berubah, biasanya cukup sulit gitu ya, apalagi kalau misalnya masih sering dilakukan gitu ya. Dan jangan lupa KDRT ini nggak cuma main tangan tapi verbal juga gitu ya. Jadi dari omongan-omongan yang kasar gitu, kita kan akan ngabisin sisa hidup sama pasangan nih gitu ya. Jadi baiknya ya hindari sih yang kayak gitu ya. Kalau emang nggak bisa berubah ya udah mendingan lepasin aja dari sekarang gitu ya, cari yang lebih baik gitu. Ya, jadi putusin aja sih menurut gua. Iya benar. Karena lu bakal hidup sama dia tuh satu rumah dan selamanya. Kasian sama lu sendiri, sama anak lu sendiri gitu. Jadi buat yang para suami-suami ini, kalau Anda lagi marah sebaiknya Anda diam. Tapi nggak enak juga sih kalau didiemin terus-terusan. Ya lebih baik diam. Kenapa? Kalau diam itu seenggaknya lu bisa mengontrol apa yang diucapkan dan lu bisa mengontrol badan lu ini gitu. Itu sih yang gue lakuin. Jadi ketika lagi marah ya diem aja, udah diem apa enggak lu keluar kemana untuk nenangin pikiran. Jangan jadikan anak dan istri sebagai target sih, karena kasihan banget gitu. Nanti gue bilang, lu kalau misalkan gentle jangan di rumah, di luar lah gitu dong. Lu punya tenaga masa dilampiaskan ke rumah istri dan anak gitu. Iya betul. Oke lanjut. Jangan nikah dulu kalau nggak siap dari segi mental dan finansial. Ini cerita pribadiku, mungkin gak banyak yang tahu kalau di bulan Oktober 2025 ini aku akan melangsungkan pernikahan. Namun pernikahan itu harus dibatalkan karena tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Oke, gimana menurut Nurse tentang mental dan finansial? Bener sih gitu ya, karena balik lagi ini adalah apa ya, ibadah seumur hidup ya gitu ya. Jadi ya perlu dipikirkan secara matang-matang tadi. Kalau memang nggak cocok gitu ya dan nggak bisa dilanjutin, ya udah nggak sih gitu ya, mendingan di stop aja gitu ya. Malah justru mungkin si mbaknya ini gitu ya, si kakaknya ini gitu ya, diselamatkan gitu ya sama Allah biar nggak dilanjutin lagi ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Mungkin kalau sampai ke jenjang yang lebih serius dan akhirnya malah jadi kenapa-napa gitu ya, ya buat apa gitu ya. Kita kan hidup di dunia ini carinya apa? Bahagia kan salah satunya. Jadi mental dan finansial sebenarnya kalau gue pribadi ya, kalau emang lu nggak ada semuanya kan ada, menurut gue ada mental, finansial dan ilmu ya. Menurut gue yang penting itu mental dan ilmu sih. Kenapa? Misalkan ilmu nih, ilmu, lu tahu kewajiban sebagai suami itu adalah menafkahi keluarganya apapun yang terjadi. Ya kalau misalkan dia nggak siap secara finansial sebelum nikah, dia pasti setelah nikah dia pasti akan mencari jalan keluarnya gitu, karena dia udah tahu kewajiban dia apa gitu. Dia pasti akan mencari dan terus bekerja gitu menurut gua gitu sih. Oke, lanjut. Bagi Gen Z mau nikah tuh kayak fiksi banget. Coba yang udah married angkatan milenial atau sesama Gen Z boleh sharing dong, kasih kisi-kisi. Coba Anders Al sebagai Gen milenial gimana? Oke. Apa ya, sebenarnya kayaknya kebanyakan nonton drakor gak sih ini para Gen Z drakor ya? Minta kisi-kisi sama Iya, jadi yang dilihat tuh pasti segi atau sisi romantisnya aja gitu ya. Padahal kan nggak semuanya kayak gitu ya. Jadi kalau secara kisi-kisi bener sih yang perlu kita siapin yang tadi gitu ya, ilmu, mental gitu ya, finansial ngikutin gitu ya. Karena kan pasti di sini kan semua pada cari kerja dulu gitu ya, baru pasti mikirin nikah gitu. Jadi pasti paling enggak buat kita jajan pun ada gitu ya, walaupun istri kan gitu ya, walaupun katanya uangnya suami uangnya istri gitu ya, tapi kan kalau punya uang sendiri kita lebih bebas gitu ya. Kalau pakai uang suami pasti ditanya ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa gitu ya. Jadi itu tetap butuh sih gitu ya. Jadi kita yang mandiri gitu ya, buat perempuan-perempuan itu tetap penting gitu ya, biar kita juga punya pemasukan sendiri gitu. Jadi akhirnya kita bebas buat ngapain aja nih gitu ya dari uang itu. Terus habis itu yang tadi ilmu gitu ya. Jadi kita juga perlu cari tahu gitu ya. Kalau mungkin beragama Islam ya mungkin ikut kajian-kajian gitu ya. Kajian-kajian sekarang kan banyak ya yang ngomongin soal pernikahan gitu ya, nikah muda. Paling enggak kita tahu apa
kewajiban sama hak gitu Ya, ya, benar. dari suami, dari istri itu apa. Jadi nanti kita nggak berantem di situ waktu pas udah nikah, tapi kita Ya. udah punya ilmunya nih buat kedepannya nanti gimana gitu. Karena sebenarnya ketika dijalanin ya enjoy aja sih gitu ya. Ya. Jadi tetap nyaman gitu ya. Walaupun ada konflik kan nanti juga bisa diselesaikan gitu. Yang penting satu sih, kalau ada permasalahan jangan dibawa keluar gitu. Ya. Jadi ya udah selesaiin di dalam gitu ya. Jangan sampai orang lain tuh tahu gitu. Orang lain tuh tahu masalahnya. Dan satu lagi, jangan suka sering posting kehidupan sih sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin lewat postingan-postingan itu akhirnya kita dapat masukan-masukan yang jadi lebih malah macem-macem gak sih gitu. Apalagi banyak banget kalau kita buka sosmed tuh ada yang nanya kalau kayak gini tuh harus gimana ya, gini harus gimana ya gitu ya. Padahal mungkin ya mendingan komunikasiin aja berdua gitu ya. Karena yang tahu situasi rumah kan berdua gitu ya. Terus selesain berdua, kita cari win-win solution gitu ya. Oke, kalau dari gua nih buat para Gen Z ya, gua mewakili Gen Z dan untuk khususnya cowok gitu ya. Jadi kalau gua diminta sharing gitu atau kasih kisi-kisinya yang tadi gua bilang di awal, lu kalau emang misalkan udah ngerasa nggak kuat gitu, tanda kutip gitu ya lu coba aja komunikasikan ke orang tuanya gitu ya. Berapapun yang lu punya gitu, lu di tabungan lu udah berapa, lu omongin aja ke orang tuanya gitu. Terus di lain sisi juga lu harus, kalau emang udah niatan mau nikah, ya tadi gue bilang lu nggak cuman sekedar nyiapin finansial, tapi lu juga harus tahu ilmunya gitu. Karena kalau di agama Islam itu ya, itu semuanya udah diatur gitu. Udah ada kewajiban suami apa, istri apa, haknya apa. Jadi lu kayak nggak saling nunjukin, oh ini tugas lu, nggak kayak gitu. Jadi semuanya sudah diatur, udah diikutin aja di dalam Al-Quran itu gitu. Bahkan kewajiban anak atau hak anak kepada orang tua itu sudah diatur di dalam Al-Quran gitu. Jadi menurut gua kalau kalau diminta kisi-kisinya, ya pelajarin aja dulu kewajibannya apa masing-masing peran. Jadi lu pas nikah itu udah tahu mau ngapain gitu loh, kayak gitu. Lagi harus mau tambahin. Iya sih itu gitu ya. Terus sebenarnya ada tantangan terbesar juga sih buat awal pernikahan kita, ya nggak sih? Karena kan aku perawat ya gitu ya, nakes ya gitu ya. Jadi dinas masih shifting gitu ya, pagi siang malam gitu ya. Nah itu perlu tahu juga sih sama-sama pengertian, karena kebanyakan yang nikah sama perawat gitu ya sama nakes gitu ya, yang kerjanya shifting, pasti permasalahan itu akan muncul. Udah resign aja gitu ya. Nah karena ketemunya susah banget gitu ya. Bahkan waktu pas ngejalanin dulu gitu, pertama shifting gitu ya, terus ternyata suami kerja sampai hari Sabtu coba, dan hari Minggu belum tentu aku libur ya kan gitu ya. Jadi kapan ketemunya gitu. Apalagi pas udah punya anak, makin banget susah banget ketemunya. Aku di rumah dia nggak ada gitu ya, kalau dia udah pulang aku bisa jadi dinas malam gitu ya. Jadi nggak ketemu, dan itu perlu banget buat diobrolin sih gitu. Karena jangan sampai nanti masalah pekerjaan ini malah yang bikin konflik gitu. Bener kan gitu ya. Jadi perlu dikomunikasiin juga gitu ya. Udah tahu nih profesinya apa gitu ya, dia ngapain gitu ya. Selama masih tetap di tracknya gitu ya, di jalurnya sih insya Allah tetap aman gitu ya. Jangan lupa dulu suami aku juga janjiin buat jemput tiap hari. Tapi ternyata gak ketemu jadwalnya. Jadi ya tadi sih sebenarnya ini sih saling pengertian ya, dan cara berkomunikasi itu harus bagus gitu. Itu sih sebenarnya kunci ya. Yes, Oke. betul. Mungkin itu aja ya untuk topik tadi ya, nikah muda apakah semenakutkan itu. Oke, kesimpulannya apa, Nars? Ya nggak semenakutkan itu gitu ya. Malah sebenarnya menyenangkan gitu ya, karena kita masih kuat. Kuat buat traveling, buat jalan-jalan, buat kemana-mana gitu ya. Itu jadinya ya enak gitu ya. Terus kita kayak
temenan aja gitu ya, kayak Benar. temenan jalan-jalan masih satu visi misi gitu ya, terus ya masih enak buat kemana-mana dibandingkan mungkin yang nanti udah berusia lanjut pasti pikiran kan lebih matang, pikiran lebih matang gitu ya, jadi pasti udah mikirin harus ini harus itu gitu ya. Dan kalau nikah muda kayak gini kita lebih banyak sih target buat jalan-jalan gitu. Jadi kalau menurut gua nikah muda itu secara garis besar ya menyenangkan sih. Yes, Kenapa? betul. Karena kita pertama masih muda, kita masih kuat kemana-mana, kita masih enak lah, energinya masih banyak gitu kan. Terus ya tadi kalau misalkan lu punya anak, ya seenggaknya lu masih muda ketika anak lu udah gede gitu doang sih. Iya betul. Oke, itu aja untuk topik kali ini. Kita akan lanjut di minggu depan. Sampai ketemu. Oke, makasih.